Salah satu nama yang tetap menjadi target utama dan paling ambisius adalah bek andalan Leeds United, Pascal Struijk. PSSI dan jajaran teknis Timnas Indonesia yang kini menanti kedatangan calon pelatih baru memiliki fokus yang jelas untuk memperkuat skuad Garuda. Struijk yang saat ini berkompetisi di Premier League adalah incaran paling tinggi di daftar pemain keturunan yang merumput di Eropa. Sumber internal PSSI mengonfirmasi bahwa meskipun pemain kelahiran Belgia ini sempat menunjukkan sikap menunda atau mempertimbangkan status kewarganegaraannya, namanya belum dicoret dari daftar target jangka panjang. PSSI meyakini bahwa kehadiran pemain sekaliber Struijk yang memiliki pengalaman bersaing di level tertinggi Liga Inggris akan memberikan dampak signifikan pada lini pertahanan Timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi turnamen besar seperti kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Upaya komunikasi dan pendekatan terus dilakukan secara hati-hati oleh federasi. PSSI menyadari bahwa keputusan naturalisasi adalah pilihan pribadi yang fundamental bagi seorang atlet. Fokus saat ini adalah memastikan Struijk memahami besarnya peran yang bisa ia ambil di Timnas Indonesia, serta prospek karir internasional yang terbuka lebar. Mengenai upaya ini, PSSI memberikan penegasan melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan di halaman federasi. Kami tidak pernah menutup pintu untuk pemain manapun yang punya darah Indonesia dan memiliki kualitas yang dibutuhkan tim nasional. Pascal Struijk jelas salah satu nama yang ada dalam daftar prioritas kami. Kami tahu dia adalah pemain yang bagus dan tentu akan menambah kekuatan besar bagi pertahanan kita, tulis halaman resmi Timnas. Proses naturalisasi selalu kembali pada keputusan pribadi si pemain. Kami menghargai itu. Tugas PSSI adalah memberikan penjelasan sebaik mungkin tentang proyek besar Timnas Indonesia, rencana jangka panjang dan kesempatan yang ada di depan mata untuk membela negara leluhurnya. Komunikasi dengan Struijk dan perwakilannya berjalan, tapi kami tidak bisa memaksakan waktu. Yang penting, door is open. Tutup halaman tersebut. Direktur Teknik Timnas Indonesia, Alexander Zwiers, kembali angkat bicara mengenai program naturalisasi pemain yang tengah digencarkan. Dalam pernyataannya, Zwiers menegaskan bahwa pihaknya tidak akan bersikap asal-asalan atau sembarangan dalam memilih calon pemain naturalisasi. Menurut Zwiers, proses naturalisasi yang dilakukan PSSI dan Timnas Indonesia kini jauh lebih selektif dan terukur. Kunci utama dalam menentukan seorang pemain layak atau tidak adalah kemampuan dan kematangan sang pemain di level profesional. Kami tidak akan mengambil risiko dengan pemain yang masih setengah matang atau baru menjanjikan. Program naturalisasi ini harus memberikan dampak instan dan signifikan bagi kekuatan timnas, ujar Alexander Zwiers. Hanya pemain yang benar-benar sudah matang, memiliki jam terbang tinggi, dan terbukti kualitasnya di Liga Top yang akan kami ajukan untuk dinaturalisasi, tegas Zwiers. Penegasan ini sekaligus menjadi jawaban atas spekulasi yang beredar, memastikan bahwa kebijakan naturalisasi timnas saat ini fokus pada kualitas siap pakai demi memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi turnamen-turnamen mendatang. Desas-desus mengenai siapa yang akan menukangi Timnas Indonesia berikutnya selalu menjadi topik hangat. Namun kali ini spekulasi tersebut membawa dimensi yang jauh lebih menarik. Nama Giovanni van Bronckhorst muncul ke permukaan. Sosok yang akrab disapa Gio ini bukan hanya mantan kapten Timnas Belanda dan bintang Barcelona, tetapi juga pelatih sukses yang pernah membawa Feyenoord juara Eredivisie dan Rangers menembus final Liga Eropa. Kehadiran sosok sekaliber Van Bronckhorst di kursi kepelatihan Timnas Indonesia jelas akan menciptakan guncangan besar. Namun, pertanyaannya melampaui taktik dan formasi. Mampukah efek Van Bronckhorst ini meluluhkan hati para pemain keturunan yang masih bimbang seperti Pascal Struijk? Selama ini proses naturalisasi pemain keturunan kerap dipengaruhi oleh faktor kedekatan emosional dan ambisi pribadi. Namun, faktor pelatih juga memegang peranan krusial. Bagi pemain seperti Pascal Struijk, bek tangguh yang kini merumput di Liga Top Eropa, keputusan membela Indonesia bukanlah hal sepele. Ini menyangkut masa depan karir internasionalnya. Jika Van Bronckhorst benar-benar dakang, faktor ini bisa menjadi daya tarik tak terhindarkan. Pemain keturunan yang tumbuh besar dalam kultur sepak bola Belanda akan melihat Gio bukan hanya sebagai pelatih top, tetapi juga mentor dari sekolah Belanda yang sama. Bayangkan skenarionya. Seorang Van Bronckhorst yang pernah dilatih oleh legenda seperti Frank Rijkaard dan Guus Hiddink kini duduk di hadapan Struijk. Ia menawarkan visi,
menjanjikan profesionalisme ala Eropa dan menunjukkan jalur perkembangan karir yang jelas. Ini adalah daya pikat yang jauh lebih kuat dibandingkan sekedar ajakan biasa. Meskipun demikian, datangnya Van Bronckhorst bukanlah jaminan mutlak. Indonesia tetap bersaing dengan timnas Belanda yang memiliki persaingan ketat, dan Struijk sendiri masih berusia prima. Keputusan seorang pemain untuk pindah ke warganegaraan olahraga sangat kompleks, melibatkan pertimbangan keluarga, agen, dan peluang bermain di kompetisi besar. Namun satu hal yang pasti, jika Van Bronckhorst menjadi arsitek Garuda, PSSI akan memiliki kartu truf yang sangat kuat saat mendekati pemain keturunan kelas atas. Kehadirannya bisa menghilangkan keraguan para pemain tersebut tentang kualitas manajemen dan ambisi timnas. Giovanni Van Bronckhorst di Indonesia, ini lebih dari sekedar perubahan pelatih. Ini adalah potensi pembuka era baru di mana bintang-bintang keturunan yang selama ini hanya menjadi mimpi, akhirnya tergoda untuk pulang dan menyambut panggilan Ibu Pertiwi. Kursi panas pelatih tim